Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu. Teman-teman, saya pribadi dan 78 Farm berikut semua kru menyampaikan selamat Hari Raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang selama ini sudah berkenan menyaksikan video-video kami. Semoga tayangan-tayangan kami membawa manfaat untuk teman-teman semuanya, baik itu peternak kambing domba ataupun teman-teman lain yang belum beternak kambing dan domba. Oke teman-teman, di edisi spesial Lebaran ini saya mau video ini mengenai perjalanan 78 Farm dari awal teman-teman ya. Karena ada yang tanya, Mas tolong ceritain video perjalanan 78 Farm gitu. Oke teman-teman. Nah jadi ini teman-teman, saya mulai di sini dari 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Sebelumnya saya kerja di Jakarta. Saya kerja di toko baju. Kalau anak-anak muda itu bilangnya distro teman-teman, bilangnya distro. Nah istri saya minta pulang, saya nggak mau. Nah saya maunya tetap di Jakarta karena di Jakarta cari rezeki gampang. Nah tapi istri di rumah kan bosen, terus akhirnya minta pulang. Nah ketika minta pulang, 1 tahun sebelum itu saya kepikiran mau ngapain. Yang terlintas adalah ternak, karena dulu ketika saya kuliah, saya waktu itu pelihara sapi 14 ekor. Jadi saya pas kuliah itu ya pacarannya dengan sapi. Karena habis mata kuliah langsung pulang ngarit. Saya waktu itu dibantu 1 orang. Nah karena nilai saya jelek, IP-nya nggak pernah di atas 3, terus bapak saya bilang, ini aja, cepat lulus saja. Ya oke, saya bilang oke, yang penting cepat lulus ya. Saya lulus, IP-nya cuma 2,7. nah yang penting lulus lah, yang penting lulus, soalnya di otak saya kan isinya udah bisnis saja, sudah cari duit gitu. Akhirnya bermodalkan pengalaman itu, saya waktu itu bikin blog namanya Sukses Ternak Kambing. Terus saya ceritakan pengalaman-pengalaman saya ketika beternak sapi. Dulu SMP ternak kambing pernah, dari SD SMP saya ternak kambing. Pengalaman-pengalaman saya, suka dukanya seperti apa, itu saya tuliskan. Nah kok kemudian banyak yang respon. Akhirnya hal itu bikin kekuatan saya untuk memutuskan pulang. Nah akhirnya memutuskan pulang. Ada lahan ini dulu lahan yang saya pakai kandang ini dulu lahan ditanami jabon. Terus saya bilang bapak saya, Pak, lahan yang ditanami jabon itu kan pertumbuhan jabonnya kurang. Bagaimana kalau tak tebangi semua, tak jadiin kandang? Bapak saya nggak mau. Karena eman-eman tuh sayang orang nunggu sebentar jabonnya laku gitu. Nah terus saya bilang, udah kalau gitu tak ini dulu, tak pupuk nanti lihat perkembangannya. Kalau bagus ya saya tunda untuk bikin kandangnya, tapi kalau nggak bagus ya tak potong semua. Ketika saya pupuk komplit, saya belikan pupuk, pertumbuhannya pun kurang bagus. Ya udah, akhirnya salaman sama bapak saya. Wes deal ya, tak potong semua. Nah waktu itu terus langsung pertama yang saya lakukan tuh bikin kandang teman. Bikin kandang. Nah, lokasi saya ini kan dekat pinggir jalan. Kandang saya kandang tertutup gitu, dengan dasar pemikiran saya mau cari aman supaya malam-malam tidak ada yang datang nyatroni segala macam gitu. Akhirnya kandang jadi berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari internet. Waktu itu plesteran semua bawahnya gitu, lantainya dari bambu utuh waktu itu.
bambu utuh. Dasar pemikiran saya supaya awet gitu. Yang di sini simetris, yang sana melebar, yang sana ketemu gitu. Wah, ketika sudah jadi, ketika sudah habis duit banyak, tabungan terkuras, kandangnya salah. Kandangnya salah. Waktu itu saya berpedoman, ngapain saya harus silaturahmi ke peternak-peternak lain. Di internet aja ada semua gitu. Ternyata anggapan saya itu salah. Menjadi tahu salah ketika saya action dan saya salah. Dan akhirnya dievaluasi oleh dua peternak senior. Nah, kandangmu salah, gini. Waduh, salah ya. Ini mau lanjut enggak? Ya lanjut. Kalau lanjut ini bongkar semua, harus diperbaiki gitu. Nah, akhirnya saya diskusi dengan istri, wah ini gimana ya, kita udah terlanjur nih keluar duit banyak, tapi kandangnya salah. Istri support, udah nggak apa-apa, betulin lagi aja kandangnya. Nah, saya nyuruh tukang untuk betulin aja, pada nggak mau. Karena kandang waktu itu baru 2 bulan. Nah, saya mikir gimana caranya supaya tukang mau ini. Nah, akhirnya tukang-tukang saya ajak keliling ke beberapa peternak senior. Ini loh, ternyata seperti ini tuh kandangnya. Nah, semenjak itu tukang-tukang saya, oh ya wis mas, yuk ya nderek jenengan, ngikut sampean. Kalau mau dibongkar ya dibongkar, aku dibongkar semua, dibongkar, ngikutin desain kandang para peternak senior. Nah, waktu itu saya pertama kali itu ternak berapa ya, 20 ekor. Tapi ketika kandang sudah jadi 20 ekor itu kondisi kandang jadi satu sisi. Waktu itu saya udah piara merino, crossbur sama PE waktu itu pertama kali. Habis itu karena kandang udah jadi, saya terobsesi, wah ngisi. Nah, ketika kandang harus direnovasi, wah itu kelabaan saya. Wah, ada yang taruh di bawah segala macam. Wah, seperti itu perjalanan untuk awal kandang itu. Kandangnya, dindingnya harus saya lubang-lubangi, kasih ventilasi, atapnya saya ganti dari asbes menjadi atap genteng, karena saya ini kan kandangnya ada di lokasi persawahan ya. Jadi lokasinya panas. Suhu udaranya kalau siang itu panas, jadi atap terbaik itu genteng. Nah, tidak murah teman-teman, ongkosnya tidak murah. Nah, ketika pun posisinya sudah benar, kemudian waktu itu saya belum nanam. Saya mulai nanam itu tahun keempat. Jadi awal-awalnya pakan semua beli. Wah, keren teman-teman. Datengin pakan 1 truk, 2 truk, 3 truk gitu. Lah, lama-lama, waduh, ini kok duitnya kok tabungannya nyusut. Nah, dikala itu saya kan belum bisa ngatur perputaran keuangan gitu ya kan. Mulai banyak masalah timbul. Wah, pada mati, pada kena gudik, pada kembung segala macam. Wah, banyak lah, ratusan ekor lah saya udah mengalami kematian ternak selama perjalanan di sini. Nah, terus jalan tahun keempat saya mulai berbalik ke arah pakan hijauan. Saya nggak punya lahan, akhirnya saya sewa sebelah, terus saya harus punya target sewa. Tenaga yang awalnya itu tua, usianya tua, ini mulai berganti ke yang muda-muda, ke yang lebih gesit gitu. Awalnya tenaga tua memang pinter, manjat pohon yang tinggi, memang pinter. Tapi kalau dihitung-hitung dengan tenaga muda, dengan tenaga yang dengan kita bikin lahan pakan sendiri, pakannya tinggal babat, rumput-rumputan, ini memang beda jauh ya. Tenaga tua-tua itu untuk mendapatkan satu ramban, satu pickup itu bisa baru jam 2 pulang. Tapi kalau tenaga muda-muda, ternyata jam setengah 12 itu udah dapat 1 pickup. Nanti ngaret lagi jam setengah 3 itu udah dapat 2 pickup gitu. Nah, akhirnya saya lanjutkan sampai sekarang nih teman-teman, nambah lahan pakannya. Ketika lahan pakannya bertambah terus, saya putuskan dari awal sih sebenarnya saya mainnya breeding ya teman-teman. Saya main breeding kambing domba. Nah,
ketika lahan pakannya itu bertambah terus, maka posisinya adalah kondisi di kandang untuk pakan stabil, sudah stabil. Nah, satu tahun terakhir ini saya sudah mulai mengurangi intensitas ke kandang. Jadi di kandang sekarang sudah ada yang ngurusi, sudah ada Alek dan yang lain-lain yang ngurusi. Jadi perjalanan 8 tahun ini memang tidak mudah bagi saya. Memang butuh perjuangan luar biasa, butuh meyakinkan istri, anak, orang tua, ya kan, mertua bahwa saya akan bisa hidup dengan jalur peternakan kambing domba gitu. Ini memang hal yang nggak mudah ya. Harus bisa ngatur keuangannya, harus bisa nyiapin, tidak pernah telat bayar gajian mingguannya untuk kru. Nah, seperti ini yang memang perjalanan waktu untuk butuh jam terbang lah. Jadi selama 8 tahun berjalan pun saya rasa juga saya masih jauh lah, masih jauh dengan para senior-senior yang sudah sangat nyaman di dunia ternak kambing domba. Tapi saya punya panggilan hati untuk membagikan apa yang saya jalani di sini, supaya teman-teman lain bagi yang mau mulai ini tidak perlu jatuh bangun seperti saya. Jadi teman-teman yang baru mulai bisa langkahnya pas, tepat dari awal, itu langkahnya sudah pas. Oh, harus seperti ini, seperti ini. Kalau saya dulu langkahnya adalah yang saya kedepankan ambisinya. Saya dulu sangat apa ya, hatinya panas ketika main ke tempat temen itu. Wah, ternaknya banyak, wah, saya panas. Saya juga harus ngisi ya. Wah, saya panas kalau teman-teman lainnya datangin pakan kering, saya ya itu. Sekarang jalan nyaman aja. Yang saya cari sekarang tinggal nyamannya aja. Bahkan kandang isi tidak penuh pun saya nyaman. Ketika kru nyaman, saya nyaman. Jadi saya tinggal cari bagaimana sih titik nyamannya. Saya jalani kambing domba, saya bahagia. Jadi teman-teman yang pengen tahu secara singkat perjalanan 78 Farm, inilah perjalanan saya di usaha ternak kambing domba. Usaha yang mungkin di kalangan masyarakat Indonesia masih dipandang sebelah mata, strata sosialnya pun masih rendah. Artinya buktinya adalah banyak generasi muda yang belum suka dengan usaha ini, lebih memilih hijrah ke kota besar untuk cari kerjaan di kota besar gitu. Nah, namun ternyata kalau diseriusi, dari kambing domba pun bisa menghasilkan tidak kalah dengan penghasilan yang didapatkan oleh teman-teman kita yang kerja di kota besar. Jadi bagi teman-teman yang baru mau mulai atau sedang merintis, tetap semangat, tetap fokus, tetap yakin bahwa usaha ternak kambing dombanya suatu saat akan menghasilkan hal yang membahagiakan, akan menghasilkan profit yang sesuai idam yang diidam-idamkan. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memotivasi teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang sedang liburan, yang melintas ke Jogja atau sekitarnya, bagi yang mau mampir ke kandang kami, silahkan terbuka untuk umum, tapi di jam kerja ya, dari jam 9 sampai jam 4 sore silahkan bisa mampir ke kandang kami. Nanti ada Alek yang selalu standby di kandang. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, bagi yang sudah subscribe terima kasih. Semoga tayangan kami bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat Lebaran. Terima kasih.